Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip, turut serta memanen sekaligus menanam kembali bibit sayuran di rumah bibit KWT Semararatih, Desa Payangan, Kecamatan Marga Tabanan. Sebelumnya, Imade Urip juga sempat memanen dan menanam kembali bibit sayuran di demplot rumah bibit KWT Sekar Tunjung Pertiwi, Banjar Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga, dan KWT Gunang Lestari, Banjar Pasekan Bedlodan, Desa Dajan Peken, Tabanan. Kehadiran Imade Urip didampingi anggota DPRD Tabanan dari fraksi PDIP, Igede Okawinaya, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Imade Sweta, Ketua Ranting PDIP Desa Payangan dan Kadus Payangan Kaje. Nilo Sumarni mengaku bangga bisa bertemu langsung Imade Urip yang telah mengulurkan tangan untuk membuka akses bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan program pekarangan pangan lestari senilai 50 juta rupiah itu dirasa bermanfaat dan sudah digunakan untuk membangun rumah bibit. Hingga proses pembibitan, penanaman dan penyemaian sampai nantinya bisa memanen tanaman komoditas pertanian seperti cabai, pare, terong, dan tomat serta sayur hijau. Pihaknya sangat berterima kasih kepada Imade Urip bersama Gede Okawinaya atas bantuan P2L ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imade Urip dan Pak Gede Okawinaya atas bantuan yang diberikan kepada kami pada masa pandemi ini, sehingga kami dapat memiliki tanaman seperti cabai, terong, sayur hijau, pare, dan tomat. Klien pemaksaan kawitan karya jelantik Inyoman Kutil turut berterima kasih atas kehadiran Imade Urip, sekaligus memohon bantuan untuk pembuatan Balai Kulkul Pura. Menjawab permohonan itu, Gede Okawinaya menyampaikan pihaknya siap melakukan peninjauan untuk membantu pembangunan Balai Kulkul di Pura Pemaksaan Payangan Kaje. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support apa yang diberikan Bapak Imade Urip berupa program kelompok wanita tani yang berada di Desa Payangan. Di dalam masa pandemi COVID ini sangat menunjang ekonomi. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Imade Sweta mengakui KWT ini telah menjalankan 4 kegiatan, dari membuat rumah bibit hingga penumbuhan dengan bantuan senilai 50 juta rupiah. Perjuangan Imade Urip sudah tidak perlu diragukan lagi, karena sudah sering membantu merealisasikan bantuan sejak dulu seperti LM3 dan Alsintan termasuk program P2L. Diharapkan bantuan ini dikelola dan dirawat sebaik-baiknya sesuai dengan fakta integritas yang disepakati. Oleh karena itu, bantuan ini tidak boleh mandek dan harus terus berlanjut tidak hanya satu musim. Imade Urip meminta produktivitas tanaman sayur mayur harus terus dikembangkan. Jika sudah berjalan dengan baik, bantuan lainnya bisa direalisasikan seperti Bank Pesona senilai 50 juta rupiah untuk program menanam. Ini sampai rajin-rajin untuk melakukan penanaman ini. Nanti akan berguna untuk menjaga ketahanan pangan kita, terutama dari rumah tangga agrikel. Nah, beja-bejangan kalau ini sudah maju lagi, nanti akan ada program lain lagi yang bisa diakses oleh ibu-ibu KWT itu. Bukan saja di pertanian, di Kutan itu ada namanya Bank Pesona, bantuannya 50 juta juga. Jadi untuk menanam, tapi pohon-pohon di sana, ini kan butuh pohon-pohon ini, balik untuk kita tanam bersama. Nah, tapi harus ada res waktu lagi. Jadi sekarang 2021 dapat, 2022 tidak boleh lagi, harus mengasuh lagi 1 tahun, dan 2023 bisa lagi menerima. Ia mengatakan dampak pandemi membuat sektor pariwisata Bali terpuruk, padahal sekitar 70% masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata. Namun saat ini masyarakat di Bali masih sangat beruntung karena memiliki pertanian dan subak sebagai kultur dan budaya yang masih berguna menjaga ketahanan pangan. Indrawan, Bali TV.